إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam serta pemahaman yang baik yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 28 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Al-Barqah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari keburukan perbuatan, keburukan hawa nafsu dan keburukan budi pekerti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada malam ini adalah menjaga kesucian muslimah. Kesucian yang dimaksud dari seorang muslimah yang wajib dijaga adalah auratnya. Kesucian yang dimaksud dari seorang muslimah yang wajib dijaga adalah keperawanannya. Kesucian yang dimaksud dari seorang muslimah yang wajib dijaga adalah jangan sampai dia hamil sebelum menikah, jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum menikah. Ini yang dimaksud dengan tema, yaitu menjaga kesucian wanita muslimah. Tema ini diangkat didasari beberapa hal, baik itu dilihat dari sisi agama ataupun dilihat dari fakta yang ada
di kehidupan masyarakat manusia, khususnya muslim. Tema ini kita angkat didasari kalau kita lihat dari sisi faktor agama, pentingnya mengangkat tema ini karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang apabila kita kumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ketahui bahwa salah satu dari maqasidus syariah, tujuan syariat Islam adalah menjaga kesucian wanita muslimah. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Al-fahsya jamak, bentuk plural dari fahisyah, dan fahisyah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala, al-fahishatu kalimatun tadullu ala zina wa ala muqaddimatih. Fahisyah adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada perbuatan zina, kepada perbuatan syahwat yang diharamkan, dan seluruh sarana muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Wal munkar, dan memerintahkan kepada kemungkaran, yaitu dosa yang diperlihatkan di hadapan manusia, atau seluruh dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil ini, maka para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa ada 5 hal ad-daruriyatul khams, 5 hal yang sangat wajib dijaga dalam Islam. Apapun perbuatan, apapun ucapan yang merusak, menghancurkan 5 hal ini, maka diharamkan dalam Islam. Salah satu dari 5 hal tersebut adalah al-irdhu, yaitu kesucian, kehormatan dari kemaluan. Makanya diharamkan perbuatan zina dalam Islam gara-gara menjaga ini. Menjaga kesucian wanita muslimah adalah tujuan dari syariat Islam. Sekali lagi, kenapa kita mengangkat tema menjaga kesucian muslimah? Kita bisa lihat dari agama dan bisa lihat dari fakta di lapangan, di tengah masyarakat manusia, terutama muslim. Coba perhatikan dari agama, sebagaimana yang sudah saya sebut bahwasanya menjaga kesucian wanita muslimah adalah tujuan dari syariat Islam. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Artinya itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian dekati. Apa itu batasan Allah? Yaitu menjaga kesucian muslimah, jangan sampai terjerembab ke dalam perbuatan zina gara-gara tidak menjaga kesuciannya. Maka Allah berfirman juga di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu tujuan syariat Islam menjaga kesucian muslimah. Dengan sebab inilah kita angkat tema ini. Sebab yang kedua dilihat dari sisi agama. Kenapa mengangkat tema ini? Karena dengan
mengetahui bagaimana cara menjaga kesucian muslimah, berarti kita sudah mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Min ajli dzalika hurrimatil fawahishu ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah cemburu. Oleh karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tersebutlah maka Allah mengharamkan perbuatan zina yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Berarti menjaga kesucian adalah menjaga sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahas masalah gairah ini, rasa cemburu ini. Kemudian dilihat dari sisi agama yang ketiga. Kenapa kita mengangkat tema ini? Apa pentingnya mengangkat tema menjaga kesucian muslimah? Yaitu dengan mengangkat tema ini berarti kita menjaga lurusnya dan sucinya keturunan, tidak tercampur-campur keturunannya. Jika tidak terjaga kesucian muslimah, maka terjadi hamil di luar nikah atau terjadi hamil bukan dari pasangannya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash." Anak dimiliki bagi siapa yang memiliki hak untuk menggauli istri di atas ranjang. Dan itu milik suami. Tetapi ketika sang istri berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia hamil akibat perzinahan ini, maka sang suami wajib mengakui itu anaknya berdasarkan hadis tadi. Akhirnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, buruknya zina, anak ini akhirnya dilahirkan. Dia bisa berkumpul dengan anak-anak perempuan dari pasangan yang sah ini, padahal bukan mahramnya. Dia bisa kalau dia laki-laki, dia bisa mewarisi harta dari sang bapak, padahal dia bukan ahli warisnya. Tercampur keturunan. Ini sebab yang ketiga. Kenapa kita mengangkat tema ini? Menjaga kesucian wanita muslimah. Sebab yang keempat, yaitu ketika kita mengangkat tema ini, pentingnya adalah membersihkan di tengah-tengah masyarakat kotoran akibat perbuatan keji ini. Kotoran yang saya maksud adalah penyakit-penyakit yang sampai detik ini tidak ada obatnya. Penyakit-penyakit akibat hubungan seksual yang di luar pernikahan. Coba perhatikan hadis-hadis berikut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad, dan Imam Az-Zahabi menyepakatinya, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika telah nampak perbuatan zina dan riba di sebuah kampung, sebuah negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Akibat tidak terjaga kesucian, akibat aurat dibuka di mana-mana, yang akan saya sebutkan nanti dilihat dari fakta yang ada di lapangan. Akibat seseorang tidak menutup auratnya, seenaknya saja memakai celana lebih pendek daripada celana anak SD, maka akhirnya perbuatan zina di mana-mana, akhirnya hamil pranikah di mana-mana, bahkan dalam tahap anak-anak yang mungkin tidak masuk akal. Maka terjadilah akibat tidak menjaga kesucian ini, terjadilah perbuatan zina. Jika datang perbuatan zina dan ternampak lihat di tengah masyarakat, yakinlah siksa Allah sebentar lagi datang kepada kaum tersebut. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian juga
oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya, kemudian Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha." Artinya, tidaklah perbuatan fahisyah terlihat sekali-kali di tengah masyarakat sampai benar-benar diperlihatkan, illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka, belum pernah ada di zaman sebelum mereka. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Buraidah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah di suatu kaum melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka kehancuran, al-maut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini pentingnya menjaga kesucian muslimah. Adapun dari fakta, kenapa pentingnya menjaga kesucian muslimah? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan tidak remeh. Permasalahan bukan hanya sekedar seorang perempuan memakai celana pendek lebih pendek daripada celana SD. Perempuan menampakkan pahanya, mendingan kalau seandainya mulus, dalam kata kutip mulus, mendingan, bukan berarti boleh. Merusak pemandangan dunia. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar permasalahan seorang perempuan dia seenaknya memakai pakaian, ini hak-hak gua, ngapain lo urusan ini hak saya? Bukan. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, fakta-fakta yang sangat mengerikan disebutkan di dalam website Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lihat bagaimana akibat secara de facto ketika wanita muslimah tidak menjaga kesuciannya, ketika aurat terbuka di mana-mana. Dan ingat wahai wanita muslimah, aurat Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini penyakit lain yang harus dijelaskan. Wanita muslimah tidak tahu auratnya. Dan menjaga aurat itu bukan berarti kalau seandainya cantik saja. Saya pernah berhadapan dengan seorang perempuan, "Wahai saudariku, tutup kakinya, itu aurat, pakai kaos kaki." "Ustadz, jempol saya cantengan." "Emang kenapa kalau cantengan? Boleh dibuka gitu?" Ya. Kemudian kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya di buah dadanya ada bisulan, boleh dibuka? Enggak ya akhi, tutup aurat walaupun wanitanya tidak cantik. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2010 di kota Jakarta 20,6% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah. Pada tahun 2014 remaja berusia 15 sampai 19%. BKKBN menyatakan bahwasanya remaja sekian dari umur 15 sampai 19%, 46% sudah tidak perawan, pernah melakukan hubungan badan. Pak, jangan-jangan itu anak perempuan kita. Na'udzubillah. Jangan-jangan itu adik kita.
Jangan-jangan itu kakak perempuan kita. Hati-hati Pak. Ini fakta yang ada di lapangan. Kenapa kita wajib membicarakan menjaga kesucian wanita muslimah? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi permasalahannya bukan hanya ini lifestyle saya memakai pakaian setengah, semuanya setengah, setengah lengan, setengah paha, setengah dada, setengah akal. Bukan permasalahan itu. Permasalahannya adalah akan tersebar perbuatan yang keji, bahkan sampai binatang pun tidak suka berzina. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu muqaddimah. Sekarang saya ingin menyebutkan sebelum kita masuk bagaimana ini inti kajian ini sebenarnya adalah menjaga kesucian muslimah. Bagaimana sarananya, kiatnya secara Islam apa? Sebelum itu saya ingin menunjukkan sebuah kata penghantar kepada para lelaki. Nih, para lelaki yang ada di hadapan saya. Baik Anda statusnya sebagai suami, baik Anda statusnya sebagai bapak, baik Anda statusnya sebagai kakak, sebagai adik laki-laki, sebagai paman, dan sebagai seorang lelaki, maka yakini baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nasihat pertama, penghantar pertama untuk Anda wahai para lelaki, menjaga kesucian saudari-saudari Anda, keluarga perempuan Anda, itu adalah sebuah keimanan. Sebuah keimanan yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Coba perhatikan sekarang beberapa hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya menjaga kesucian keluarga perempuan kita adalah sebuah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musfih. Kata Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, kalau aku melihat seorang lelaki bersama istriku, maka aku akan pukul lehernya dengan pedang ghairu musfih. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ini di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, yang dimaksud dengan ghairu musfih yaitu ghairu daribin bisayfil musfih, artinya bukan memukul dengan pedang bagian pedang yang tumpulnya. Ai idza darabahu bihaddih, maksudnya adalah bahwa Sa'ad ibn Ubadah ketika melihat seorang lelaki bersama istrinya, dia akan tebas leher lelaki tersebut dengan mata pedang yang tajamnya. Saya bertanya, sakitan mana? Kalau dipukul, ditebas dengan mata pedangnya atau ditebas dengan sofahnya, dengan bagian yang tumpulnya, sakitan mana Pak? Hah? Tumpulnya. Pernah nyoba Pak? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati berita tersebut, lalu beliau bersabda, ta'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran dengan rasa ghairah, rasa cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Wallahu la ana aghyaru minhu, demi Allah aku lebih
wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu daripadaku. Min ajli ghairatullahi harramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Karena rasa cemburu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah mengharamkan perbuatan fahisyah yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya rasa cemburu dimiliki oleh seorang lelaki terhadap keluarga perempuannya itu menunjukkan kepada keimanan. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar." Artinya sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu. Cemburu ketika melihat hambanya membuka auratnya, cemburu ketika hambanya tidak menutup auratnya, dan sesungguhnya orang beriman mempunyai rasa cemburu. Maka ingat itu baik-baik. Pesan penghantar pertama bagi para lelaki, ingin Anda mendapatkan gelar orang beriman, punya rasa cemburu. Jangan biarkan anak perempuan Anda, ini saya heran kenapa sih suka memakai celana lebih pendek, seperti wallah, demi Allah ya, seperti celana dalam. Celana dalam dipakai ke mall. Mana rasa cemburunya wahai para bapak, wahai para paman, para lelaki dari kaum muslim? Dibiarkan anak-anaknya, dan itu dididik Pak dari mulai dini. Anak kita dari mulai TK, dari mulai bahkan sebelum TK, untuk bisa berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat. Jangan dikata ini baru SMP Ustaz, baru SD, biarkan dia pakai seperti itu, kan lagi modis. Modis, bunting baru tahu modis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ini diprotes Pak, diprotes jamaah, diprotes para pemirsa. Ustaz jangan marah-marah kalau lagi kajian, jangan teriak-teriak. Tapi saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa seperti khutbah Jumat orang-orang dahulu. Innal hamdalillah nahmadu. Ya, ngantuk subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya diharuskan harus sama kayak Ustaz Badru hafizahullah taala, tenang, kalem. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa inna ghairatallah an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya termasuk rasa cemburu Allah ketika seorang beriman mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari, itu hal pertama, kata penghantar untuk para lelaki. Yang kedua, Pak, ini antara kita Pak, lelaki dengan lelaki Pak. Ya. Yang kedua kata penghantarnya, wahai para lelaki, saya lelaki, bapak-bapak lelaki, wahai semua lelaki yang menonton ini sekarang, perhatikan baik-baik bahwasanya yang tidak punya rasa cemburu cucok, kurang laki, nggak gentle, ya, tidak gentle. Dan itu disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj ketika menjelaskan hadis tadi, perkataan Sa'ad bin Ubadah tadi, bahwasanya lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musfih. Kata Imam Nawawi, wa sifatul ghairah sifatul kamal lirijal. Artinya sifat cemburu, tidak membiarkan istrinya keluar dengan tanpa mahram, tidak membiarkan istrinya bercanda, berdua-duaan, kemudian ketawa ketiwi, saling pandang dengan laki-laki lain, keluar tanpa menutup aurat, keluar dengan make up yang begitu tebal, sini kuning, hijau, merah, muda, subhanallah. Ya, menjaga, mempunyai sifat ghairah, tidak membiarkan keluarga perempuan kita mengerjakan perbuatan khubth, yaitu perbuatan fahisyah. Itu salah satu sifat kamal, kata Imam Nawawi, sifat laki-laki yang sempurna. Ya,
otot besar, perut six-pack, ya. Kemudian tato di mana-mana. Tapi istrinya dibiarkan memakai pakaian serba ketat, terbuka sana sini. Ya, ini enggak laki-laki, enggak maco ini. Saya nyari maco di kamus besar bahasa Indonesia enggak dapat. Itu maco dari mana bahasanya? Ya, enggak laki-laki. Karena seorang lelaki menjaga perempuan, makanya Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki dia yang qawwam, yang mengatur, yang mengurus perempuan, yang menjaga perempuan, yang mencemburi perempuannya ketika keluar rumah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, kata penghantar untuk para lelaki. Lelaki men, ini kita sama-sama lelaki ya. Yang ketiga, wahai para lelaki, baik-baik, ingat baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sifat dayyuth, yang tidak punya rasa cemburu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-aqli walidaih, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilah, dan wanita wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Wad dayyuth, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar atau fi Gharibil Hadits, qala al-ulama ad-dayyuth alladhi la ghairata lahu ala ahli baitih. Dayyuth adalah seorang lelaki yang enggak punya rasa cemburu kepada keluarga perempuannya, kepada istrinya, anak perempuannya, kakak adik perempuannya, pak bibinya, ibunya. Ini orang-orang dayyuth. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dijelaskan oleh para ulama, makna dayyuth di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna dayyuth. Beliau mengatakan ad-dayyuth huwa alladhi ar-rajulul ladzi, lelaki yang membiarkan istrinya yatahaddath, berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram seenaknya, kemudian berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau perbuatan-perbuatan yang semisal dengan dayyuth ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik, orang Arab mengatakan tamutul hurrah wala ta'kulu bi thadiyaiha. Wanita yang merdeka tidak mengapa dia mati, yang penting dia tidak menjual, mohon maaf, buah dadanya, tidak makan dari gara-gara mengumbar auratnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, menjaga agar tidak bersifat dayyuth ini adalah kebiasaan para salafus saleh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Ama tagharun an takhruja nisa'ukum fa innahu qad balagani anna nisa'akum yakhrujna fil aswaq yuzahimna al-uluj." Apakah kalian tidak mempunyai rasa cemburu? Perempuan, keluarga perempuan, istri-istri kalian keluar rumah maksudnya. Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya istri-istri kalian keluar di pasar-pasar dan berdesak-desakan dengan para lelaki. Lihat, ya, lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana buruknya ghairah, buruknya dayyuth. Maka Bapak Ibu, itu kata penghantar untuk para lelaki, jangan menjadi yang dayyuth. Dan dayyuth dosa besar.
Thalathatun la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga 3 orang. Salah satunya ad-dayyuth alladzi yuqirru fi ahli al-khubtha, lelaki dayyuth yang membiarkan di tengah keluarganya al-khubth. Para ulama menjelaskan al-khubth maknanya adalah al-fahisyah, maknanya adalah perbuatan-perbuatan zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim tentang dayyuth ini. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, wa adamul ghairah tumitul qalba fatamutal jawarihu fala yabqa indaha daf'unil battah. Lihat, orang yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarga perempuannya, membuka aurat keluarga perempuannya, keluar tanpa menutup aurat, memakai dandanan, maka yang seperti ini mematikan hati, lalu anggota tubuhnya mati. Maka tidak ada sama sekali bagi perempuan tersebut ada yang menghalanginya dari perbuatan-perbuatan keji. Artinya apa? Lama kelamaan sang suami ketika istrinya dicolek orang, istrinya dipegang orang sudah biasa, karena kehilangan rasa cemburu, rasa ghairah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penghantar yang kedua saya tujukan kepada para perempuan. Para perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum itu saya ingin menyebutkan tentang perkara yang menarik, bagaimana terjadi di dalam zaman-zaman dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menjaga istri-istri mereka, keluarga-keluarga perempuan mereka, menjaga kehormatan keluarga-keluarga perempuan mereka. Ada cerita-cerita yang kadang-kadang di luar akal, sehingga seorang benar-benar terlihat bagaimana dia menjaga aurat dari keluarga perempuannya. Di antara cerita-cerita tersebut yaitu cerita dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Disebutkan di dalam kitab A'lamun Nisa, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh kaum Khawarij. Kemudian kaum Khawarij masuk merangsek ke dalam rumah Utsman bin Affan untuk membunuh Utsman bin Affan. Maka sang istri Nailah bintu Al-Farafisah, bagus nama anak, dikasih nama anak Nailah. Naila boleh, Nailah bagus. Saya sering ditanya oleh orang-orang, Ustadz tolong dong namanya, saya baru kelahiran anak, dan namanya kalau bisa yang nyentrik dikit Ustadz, jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang Fir'aun. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah nama. Kata beliau, nyari nama yang kita tidak perlu bertanya atasnya, saking jelasnya maknanya. Abdullah, Abdurrahman, Maryam, Aisyah, Hafsah, jelas. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, Nailah bintu Al-Farafisah radhiyallahu anha, sang istri yang benar-benar ingin menjaga suaminya ini, keluar dalam keadaan menjaga sang suami yang pada waktu itu sedang berpuasa, sedang baca Quran. Kemudian ketika orang-orang Khawarij ingin membunuh dengan pedang mereka, sang istri yang berambut panjang, dan ini menunjukkan para perempuan hendaknya menjaga rambutnya, dia menahan pedang dari kaum Khawarij tersebut yang akan ditebaskan kepada suaminya dengan rambutnya. Maka keluarlah perkataan dari Utsman bin Affan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, khudhi himaraki, khudhi khimaraki, wahai istriku, ambil penutup
menutup kepalamu dalam keadaan seperti itu, Pak. Dalam keadaan hidup mati. Khudhi khimaraki, ambil penutup kepalamu wahai istriku. Fala amri ladukhuluhum alayya a'zamu min hurmati syariki. Sungguh masuknya mereka ingin membunuhku lebih ringan dibandingkan kehormatan rambutmu. Lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para lelaki, lihat wanita-wanita yang ingin menjaga kesuciannya. Lihat para salafus saleh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi kejadian yang sangat menarik disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, tentang kejadian yang terjadi pada tahun 286. Beliau mengatakan termasuk kejadian yang sangat aneh luar biasa pada tahun tersebut adalah anna imra'atan taqaddamat ila qadhir rai. Seorang perempuan mengadukan suaminya ke mahkamah, ke pengadilan di daerah sebuah namanya Rai. Fadda'at ala zawjiha bisadaqiha 500 dinar. Dia mengadu bahwasanya sang suami belum memberikan mahar sebanyak 500 dinar. Mungkin pas waktu menikah sang suami ngutang. Saya jadi ingat cerita Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullah. Mungkin bapak-bapak melihat dari Roja TV, ibu-ibu dan bapak-bapak juga mendengar dari radio Roja. Beliau pernah mengisi kajian di media kita ini. Beliau bercerita, dan ini perhatian kepada para lelaki. Malu kalau seandainya seorang lelaki tidak menafkahi istrinya. Cerita hakiki kata beliau, seorang suami menikahi seorang lelaki menikahi seorang perempuan dalam keadaan dia maharnya ngredit sama istrinya, mahar kredit. Jadi bayar, batasan waktu kreditnya 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut demi menghormati hak seorang istri, selama 3 tahun istri pray, libur dari masak dan dari nyuci piring, nyuci pakaian. Artinya belum bayar mahar. Wahai para suami yang tidak menafkahi istrinya, tersungginglah dengan cerita ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perempuan mengadukan suaminya nggak bayar 500 dinar. Fa'angkarahu, maka sang suami mengingkari pengaduan istrinya tersebut. Faja'at bibayyinatin tashhadu laha bihi, maka datang perempuan tersebut dengan saksi, dengan bukti bahwasanya pengaduan dia benar. Faqalu nuridu an tusfira lana an wajhiha hatta na'lama annaha zaujatu amla, annaha zaujata amla. Artinya, kami ingin kamu buka wajah istrimu sampai kita ketahui mungkin ini istrimu atau enggak. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku aja. Dia memakai cadar menutup wajahnya. Falamma sammamu dzalik, ketika hakim dan pengadilan ingin membuka, benar-benar ingin membuka wajah istrinya, qala zauj, sang suami berkata, la taf'alu, hiya sadiqatun fima tadda'i. Udah, biarkan dia, jangan kalian buka wajahnya. Yang penting kalian jangan buka wajahnya. Apa yang dia tuduhkan kepada saya sudah anggap saja benar, saya akan bayar. Lihat, demi wajah seorang istri. Lihat dibandingkan dengan zaman sekarang yang semua terpampang bebas di media televisi, bahkan di dunia nyata, semuanya terpampang bebas, tidak ada rasa cemburu sama sekali. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan kata penghantar untuk para lelaki yang ditujukan kepada para lelaki. Ketahuilah bahwasanya mempunyai rasa cemburu itu termasuk dari keimanan. Yang kedua,
bahwasanya mempunyai rasa cemburu adalah merupakan sifat lelaki yang sempurna, bukan sifat lelaki yang setengah lelaki. Yang ketiga yang sudah kita sebutkan bahwasanya tidak mempunyai rasa cemburu, yaitu dayyuth, itu mendatangkan murka Allah dan juga dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan definisi dosa besar, kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau siksa atau murka, maka dayyuth adalah dosa besar. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bagaimana cerita-cerita yang sangat luar biasa dari kejadian-kejadian tentang menjaga kesucian wanita muslimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kata penghantar ditujukan kepada para perempuan. Ketahuilah wahai saudariku muslimah bahwa menjaga kesucian, aurat, keperawanan itu adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas Anda wahai saudari muslimah, yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, dan jangan lupa diancam siksa yang akan kita jelaskan nanti. Yang penting pegang itu dulu sebagai poin pertama, bahwa menjaga kesucian, menjaga aurat, menjaga keperawanan, menjaga agar tidak bunting sebelum nikah, menjaga agar tidak terenggut keperawanan, sebagaimana sebuah hadis riwayat Bukhari, ittaqillaha la tafuddul khatama illa bihaqqih. Seorang perempuan ketika sudah diduduki oleh seorang lelaki, layaknya ingin menggauli istrinya, maka dia mengatakan, takutlah kepada Allah, sesungguhnya keperawanan ini tidak boleh direnggut kecuali dengan kebenaran. Maka ketahui itu kewajiban menjaga kesucian, kewajiban yang berarti apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, dan jangan lupa diancam siksa. Yang melanggar kewajiban diancam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penghantar yang kedua ditujukan kepada para saudari muslimah. Ketahuilah bahwa menjaga kesucian, menjaga aurat, menjaga agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, ini adalah kebiasaan wanita-wanita salihah, salafiyat, wanita-wanita dari para generasi salaf yang mendapat ridha Allah, ingin diridhai oleh Allah. Contoh mereka ingin menjadi khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita semesta alam. Contoh mereka, lihat Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu nisa'il alamin arba'un, sebaik-baik wanita semesta alam 4. Yang pertama Maryam. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qala rabbi anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, seorang manusia pun tidak pernah menyentuhku. Begini semestinya seorang perempuan. Ini adalah kebiasaan wanita-wanita salihah terbaik sepanjang sejarah wanita sampai akhir zaman. Lihat sekarang saya akan sebutkan beberapa cerita-cerita menarik tentang wanita-wanita salihah. Di antaranya disebutkan dalam cerita yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, an Alqamah ibni Abi Alqamah rahimahullahu taala qalat, dari Ummu Alqamah bin Abi Alqamah rahimahullahu taala, beliau bercerita, ra'aitu Hafsata binti Abdurrahman ibni Abi Bakar dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'alaiha khimarun raqiqun yashiffu an jabiniha. Kata Ummu Alqamah, aku pernah melihat Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq.
Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Siapanya Aisyah? Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai anak. Salah satu anaknya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibunya orang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Di antara anak Abu Bakar As-Siddiq Abdurrahman. Abdurrahman mempunyai anak namanya Hafsah. Hafsah ini menurut Aisyah apanya? Keponakan. Aku melihat Hafsah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan Hafsah, lihat wahai para perempuan, lihat wahai para wanita muslimah, Hafsah memakai khimar penutup kepala yang tipis, transparan. Yashifu an jabiniha, terlihat dahinya, dahinya terlihat repot di zaman para salafus saleh. Dahi terlihat repot. Bagaimana kalau paha terlihat? Ya, beberapa waktu yang lalu bukan paha terlihat. Ini kadang-kadang sebagian perempuan tidak tahu diri. Kadang-kadang baju anaknya SMP dipakai oleh ibu-ibunya. Akhirnya kalau berdiri kelihatan pusarnya, kalau nunduk kelihatan bagian belakangnya. Mendingan dalam tanda kutip ramping langsing. Ini merusak pemandangan dunia. Paham masuk merusak pemandangan dunia? Gembrot, tidak nyaman dipandang. Subhanallah. Ini bukan berarti saya membolehkan kalau nyaman dipandang, tidak ya. Sama seperti miskin, orang kaya sombong, apa hukumnya? Bukan wajar, dosa besar. Ya, kaya sombong dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau miskin. Perempuan cantik buka aurat, apa? Dosa besar. Bisa dikatakan nggak kalau tidak cantik lebih besar lagi dosanya? Allahu a'lam, saya nggak tahu ya. Yang penting merusak pemandangan dunia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yashifu an jabiniha, dia memakai penutup kepala khimar yang tipis transparan, menerawang, yang memperlihatkan dahinya. Kemudian fasyaqqathu Aisyatu 'alaiha. Aisyah langsung melepaskan khimar tersebut wa qalat, dan beliau berkata, "Ama ta'lamin ma anzalallahu fi suratin Nur?" Tahukah engkau wahai keponakanku? Dan keponakan itu seperti anak. Dan saya pesan sedikit menyimpang tentang bakti orang tua. Ketika Anda meninggal ibu, meninggal bapak rahimahumullahu taala, maka ingin berbakti, lihat ke hubungan Anda dengan bibi, dengan paman. Mereka ibu bagaikan ibu, mereka bagaikan bapak. Lihat hubungan Anda dengan mereka, baikkah atau tidak baikkah? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, qalat ama ta'lamin, wahai keponakanku, apakah engkau tidak tahu apa yang telah Allah turunkan dari hukum yang ada di dalam surat An-Nur? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Wal yadribna bi khumuruhinna 'ala juyubihinna, hendaknya mereka mengikat khimar penutup kepala mereka di leher mereka sehingga tidak terlihat lehernya, tidak terlihat cantingnya, telinganya, tidak terlihat rambutnya, tidak terlihat dahinya. Ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Kemudian thumma da'at bi khimarin fakasatha, maka Aisyah minta didatangkan khimar, kain tebal. Kemudian Aisyah pakaikan kepada keponakannya tersebut. Di dalam riwayat Muwatta, wa kasatha khimaran kathifan, dan Aisyah memakaikan penutup kepala yang tebal. Maka wajib bagi perempuan pakaiannya tebal. Dan ini kebiasaan
Ini poin kedua kata penghantar, bahwa kebiasaan orang-orang salihat, orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya, hafizat, kemaluannya, kesuciannya, keperawanannya, auratnya, mereka adalah menjaga jangan sampai terlihat walau secuil pun, walau menerawang. Sekarang Pak, subhanallah, bukan menerawang lagi, diperlihatkan dengan lebar selebar-lebarnya, sehingga bahayanya nih, lihat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kita yang dahulunya melihat itu merasa benci, merasa ini enggak nikmat. Sudah enggak ada lagi perasaan benci dengan perbuatan seperti itu, karena sudah terbiasa. Dan ini salah satu trik iblis mengganggu manusia yang paling dahsyat, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat yang disebut maksiat, tetapi dipoles-poles sehingga menjadi benar, sehingga menjadi wajar, sehingga terkikis kita benci terhadap hal tersebut. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, benar memang bahwasanya mata kita harus tundukkan? Itu saya setuju dan itu hukum Allah. Anda setuju, itu tetap hukum Allah. Taib. Tapi Ustaz, kalau lagi nyetir mobil, lagi ngendarai motor, di depan kita ada pemandangan-pemandangan dunia yang indah, bagaimana kita nundukkan pandangan? Kalau nundukkan pandangan lagi nyetir, ketabrak Ustaz. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau seandainya kita tidak bisa menolak pandangan tersebut, maka minimal ada perasaan mengingkari dalam hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatul khati'atu fil ard", jika sebuah dosa dilakukan di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikannya dengan kasat matanya tapi dia mengingkarinya dalam hati, itu minim sekali, itu seperti orang yang tidak pernah menyaksikannya. Wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha. Dan barang siapa yang tidak menyaksikannya tapi dia ridha, kapan ridha? Ketika sudah mulai terbiasa melihat yang seperti itu. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian di dalam hati, sudah dianggap wajar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dia orang yang menyaksikan langsung dengan kasat matanya. Maka lihat wahai saudariku muslimah, kata penghantar kedua, wanita-wanita salihat sangat menjaga bagaimana mereka menjaga auratnya. Coba hadis yang lain atau cerita yang lain disebutkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah dua mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau tadi kelihatan dahi itu repot, merasa risih, ini sekarang kelihatan kaki, telapak kaki. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kaifa tasna'un nisa bidhuyulihin?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya pakaian harus di atas dua mata kaki, bagaimana ujung-ujung pakaian perempuan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yurkhina shibran. Kalau begitu mereka boleh memanjangkan dari dua mata kaki satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah belum puas, idzan tankashifu aqdamuhun. Kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat wahai Rasul. Lihat, telapak kaki terlihat merasa risih. Bagaimana kalau Ummu Salamah melihat perempuan-perempuan di zaman sekarang? Alangkah murkanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Telapak kaki terlihat merasa risih. Ini bukan telapak kaki. Mungkin kalau bisa itu, kalau boleh di beberapa tempat, kalau cuma pakai celana dalam kemudian penutup dada, sudah cukup mereka keluar seperti itu. Ingin sekali buka, sudah telanjangan sekalian. A'udzubillah. Telapak kaki para Ummu Salamah, para sahabiat terlihat mereka risih.
Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, fayurkhina dhira'an wala yazidna alaih. Kalau begitu panjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang sering kesurupan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu permintaannya adalah agar ketika kesurupan tidak terbuka auratnya. Padahal kalau terbuka auratnya, berdosa enggak perempuan tersebut? Tidak berdosa dia, karena hilang taklif tatkala hilang akal. Hilang beban tanggung jawab ibadah tatkala hilang akal. Rufi'al qalamu an thalatha, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Artinya pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Anil majnun al maghlubi ala aqli hatta yafiq, dari orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Tapi perempuan ini gara-gara ingin menjaga auratnya. Ya Rasulullah, inni atakashaf fad'ullah li. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku terbuka tatkala aku kesurupan, maka berdoalah kepada Allah untukku agar tidak terbuka. Lihat subhanallah, dalam keadaan adamul taklif, tetap ingin menjaga aurat, dalam keadaan tidak dibebani ibadah, tetap ingin menjaga aurat. Lihat wanita-wanita muslimah, bagaimana para sahabiat, wanita-wanita terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Yang ketiga, dan ini yang paling luar biasa bagi wanita muslimah sebagai penghantar, ketahuilah baik-baik, tabarruj, berdandan dengan laki di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan di generasi pertama berdandan. Beberapa tafsiran dari Qatadah, Mujahid, Muqatil Ibnu Hayyan menafsiri. Qatadah mengatakan tabarruj adalah seorang perempuan keluar berjalan melenggak-lenggok. Jalannya bukan lurus begini, jalannya ke kanan, kaki kalau melangkah ke kanan, melangkah lagi ke kiri. Jadi jalannya begini. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut tabarruj di zaman mereka. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya tabarruj adalah jika annal mar'ata marrat 'alal rijal, seorang perempuan sering lewat di hadapan laki-laki, itu tabarruj. Nih, para suami yang membiarkan perempuannya, istrinya, keluarga perempuannya lewat di hadapan laki-laki, itu disebut tabarruj menurut pemahaman para salafus saleh. Muqatil Ibnu Hayyan menyebutkan tabarruj adalah annal mar'ata tad'u khimaraha, seorang perempuan meletakkan khimarnya di atas kepalanya, wala yashudduha, dan dia tidak mengikatnya seperti jilbab-jilbab perempuan wanita sekarang. Dibiarkan begitu kain di atas kepalanya sehingga terlihat qurutuha, terlihat antingnya, telinganya, terlihat qalaidaha, terlihat kalungnya, lehernya. Itu adalah tabarruj jahiliyah di zaman dahulu. Sedangkan mereka dari sini sampai bawah mereka memakai long dress, pakaian yang sangat tertutup. Itu tabarruj wanita di zaman jahiliyah. Bagaimana di zaman sekarang? Ya, tabarruj memperlihatkan pakaian memperlihatkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Coba sekarang saya ingin dari hati ke hati kepada wanita muslimah, takutlah kepada Allah. Lihat bagaimana buruknya dosa tabarruj. Ya, yang pertama, tabarruj yakini baik-baik itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'at asya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan 7 perkara. Dari 7 perkara tersebut adalah wattabarruja, yaitu bertabarruj. Berarti apabila ada seorang wanita bertabarruj, dia berarti bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini keburukan tabarruj yang pertama. Keburukan tabarruj yang kedua, tabarruj dosa besar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan
Imam Ahmad Syakir mengatakan isnaduhu sahih. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Coba perhatikan baik-baik bahwa ada seorang perempuan bernama Umaymah bintu Ruqaiqah. Beliau membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki bi syai'in." Aku membaiatmu agar kamu wahai perempuan tidak mensyirikkan Allah. Satu, tidak mencuri, wala tasriqi, wala tazni, tidak berzina, wala taqtuli waladaki, tidak membunuh anak perempuanmu, wala ta'tina bi buhtanin yaftarinahu baina yadayka wa rijlaik. Jangan sampai engkau mendatangkan buhtan, dusta yang engkau dustakan atas dua tanganmu dan dua kakimu. Wala tanuhi, dan jangan engkau meratapi mayat. Wala tatabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan engkau bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat, kenapa tabarruj dosa besar? Karena digandengkan dengan syirik, digandengkan dengan zina, digandengkan dengan mencuri, digandengkan dengan membunuh anak, digandengkan dengan meratapi mayat, dan semuanya itu dosa besar. Ini keburukan tabarruj yang kedua. Wahai saudari muslimah, hati-hati dengan ini. Saudari yang muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hijab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat ru'u ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan maksud wanita memakai pakaian tetapi telanjang tafsirannya ada 5. Yang pertama, wanita yang menutup sebagian, terbuka sebagian auratnya, dan ini banyak di zaman sekarang. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian tetapi ketat seperti telanjang. Yang ketiga, wanita yang memakai pakaian tapi transparan sehingga kelihatan bentuk tubuhnya seperti telanjang. Yang keempat, wanita yang cuma memperhatikan pakaian, model, bentuk rambut, hair extension, alis, tambal, sulam. Ya, alis itu subhanallah, alis itu Allah ciptakan ini, itu sudah sesuai dengan bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita. Allah menciptakan ini dengan ilmu dan hikmahnya. Makanya apabila ada seorang perempuan alisnya dikerik kemudian dicoret-coret, ya dicoret-coret, itu pasti jelek. Pasti jelek. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Taib. Kemudian wanita cuma memperhatikan bulu mata, kemudian eyeshadow, kemudian memperhatikan pedicure, memperhatikan mulusnya kulit, tetapi telanjang dari prestasi ibadah. Kosong, nol. Hafalan Al-Quran cuma 3 qul. Ya, tambah surat paling favorit Inna Ataina. Kosong. Membaca Al-Quran terbata-bata. Ketika ditanya, "Bu, kemana selama ini? Umur sudah berapa?" 30, 40. "Selama ini kemana aja?" "Ada di Cilengsi." Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Atau nanti ditanya, "Kenapa nggak bisa ngaji?" "Takdirnya kayaknya kayak gini aja, Ustaz." Takdirnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang diberikan pakaian oleh suaminya, diberikan sandang pangan oleh suaminya, tapi telanjang dari bersyukur. Nol syukurnya, tidak pernah berterima kasih atas kebaikan suami. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, di atas kepala mereka ka'asnimatil bukht, seperti punuk onta yang miring. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, il'anuhunna, laknat mereka, fa innahunna mal'unat. Wanita yang bertabarruj mal'un, dan ini dikategorikan dosa besar.
Yang ketiga, wanita penghuni neraka, wanita bertabaruj penghuni neraka. Dan kalau sudah berbicara tentang neraka, maka yang ada dalam benak kita adalah tempat siksa paling terburuk. Siksa tidak pernah mati, siksa terus-terusan, dan siksa tidak pernah ringan. Itu ringkasan neraka. Disiksa nggak pernah mati, dan disiksa terus-terusan, nggak pernah berhenti, dan disiksa tidak pernah ringan. Semakin hari semakin sedis. Lihat saja, searching di Google, di gadget-gadget Anda, ayat Allah yang berbunyi la yukhaffaf, tulis yukhaffaf, itu akan keluar semua ayat yang menunjukkan bahwasanya siksa neraka tidak akan pernah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya neraka, maka jangan main-main. Itu yang keempat. Yang kelima, buruknya bertabarruj, yaitu tabarruj mendatangkan kegelapan di hari kiamat, padahal kita membutuhkan cahaya di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah bintu Sa'ad radhiyallahu anha, wa kanat khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kamathali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha. Seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berdandan tidak di hadapan suaminya, maka seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak mempunyai cahaya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tabarruj kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, "Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutarajjilat wa hunnal munafiqat." Seburuk-buruk perempuan kalian adalah wanita-wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang mutakhayyilat, yang suka berkhayal. Ini ada beberapa tafsiran, saya tidak perlu masuk ke sana. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj adalah ajaran iblis. Wanita-wanita muslimah yang suka memperlihatkan auratnya, tabarruj adalah ajaran iblis. Lihat cerita Nabi Musa dan Hawa alaihissalam ketika dikeluarkan dalam keadaan telanjang gara-gara menuruti perintah iblis. Ini kebiasaan iblis. Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan memberikan gangguan kepada mereka berdua agar terlihat aurat mereka berdua. Kemudian tabarruj adalah kebiasaan dari kaum Yahudi Nasrani. Kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan dalilnya begitu banyak. Di antara dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya ujian berpaling pertama bagi Bani Israel adalah ada pada wanita, yaitu wanita-wanita yang bertabarruj. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang baru kita masuk kepada inti kajian kita. Tadi muqaddimah. Bagaimana kiat menjaga kesucian wanita muslimah? Yang pertama, menjaga kesucian wanita muslimah adalah perempuannya diperintahkan untuk suka-suka berdiam di rumah. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah di rumah-rumah kalian. Bahkan sampai sholat lebih baik di rumah dibandingkan
di masjid Nabi. Dalam sebuah hadis, seorang perempuan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sesungguhnya sangat menyukai untuk salat bersamamu, berimaman denganmu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la'alimtu annaki tuhibbina salata ma'i." Sungguh aku sangat mengetahui bahwasanya engkau sangat suka untuk salat bersamaku. Tetapi apa yang terjadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatuki fi hujratiki fi baitiki khairun laki min salatiki fi darik." Salatmu di kamar spesialmu lebih baik daripada salatmu di kamar luasmu. Wa salatuki fi darik khairun laki min salatiki fi baitiki. Dan salatmu di kamar luasmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Salatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Makanya dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Dan rumah-rumah perempuan lebih baik untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiat yang pertama. Perempuan dibiasakan untuk berdiam di rumah, jadi wanita rumahan. Yang kedua, yaitu perempuan diperintahkan untuk berhijab. Hijab yang dimaksud adalah kata yang menunjukkan terhalangnya seorang perempuan di hadapan lelaki. Ini makna hijab. Kata yang menunjukkan terhalangnya seorang perempuan di hadapan lelaki. Jilbab, hijab. Cadar, hijab. Rumah, hijab. Kaca mobil yang hitam, hijab. Semua yang menghalangi pandangan lelaki kepada perempuan yang bukan mahramnya itu hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab, hijab. Dalam ayat yang lain surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Artinya, jika kalian minta kepada istri-istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Afwan, itu surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hijab, horden hijab, jilbab hijab, dinding hijab. Ini namanya hijab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar terjaga kesucian wanita muslimah, dilarang seorang wanita muslimah bertabarruj sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, agar terjaga kesucian wanita muslimah, yaitu hendaknya menjaga pandangan. Ada perkataan menarik Pak tentang menjaga pandangan. Bagaimana pandangan awal mula semuanya itu adalah pandangan. Awal mula dari semua hal yang berkaitan dengan zina, seks bebas, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal syahwat yang diharamkan, semuanya adalah pada pandangan. Coba perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, awwaluha an-nadhrah, yang paling pertama pandangan.
thumma an-nadhratu tuwallidu khatratan tatrukul qalba. Dari pandangan maka melahirkan khatrah, terbesit yang mengetuk pintu hati. Fa in dafa'aha istaraha mimma ba'daha. Lihat, kalau pandangan dan apa yang sudah terbesit di dalam hati dia hilangkan, maka dia akan selamat dan mudah dari apa-apa yang ada setelah pandangan dan apa yang terbesit di dalam hati. Kalau dia hilangkan, kalau dia berusaha melawan pandangan tersebut, dia benar-benar menundukkan pandangannya. Berhadapan dengan perempuan, di sana sudah di ujung perempuan. Baik yang pakai cadar, yang enggak pakai cadar. Baik yang menutup aurat, tidak menutup aurat. Tundukkan pandangan. Jangan bermudah-mudah menatap. Ya. Tundukkan pandangan. Ketika berpapasan, tundukkan pandangan. Benar-benar murni tundukkan pandangannya. Jangan garuk-garuk. Ya, jangan. Sudah tundukkan pandangan, enggak ada setelah itu melihat walau secuil pun. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa inda ba'al 'abdu istaraha mimma ba'daha. Jika dia melawan, maka dia akan tenang setelah itu. Wa illam yadfa'ha qawiyat. Kalau pandangan ini tidak dilawan, kemudian turun ke hati, tidak dilawan, maka hasratnya akan bertambah kuat. Fasarat waswasah. Maka yang ada adalah waswas, perasaan yang merusak. Fakana daf'uha as'ab. Maka menolak perasaan waswas tadi itu lebih sulit. Fa in badara wa dafaha wa illa qawiyat. Kalau seandainya rasa waswas tadi dia berusaha menolaknya, maka dia akan selamat. Kalau tidak, akan bertambah kuat. Wasarat syahwah. Setelah waswas, maka yang ada syahwat, hawa nafsu. Fa in alaja wa illa sarat iradah. Kalau syahwat tersebut dia obati, dia jauhi, dia lawan, dia obati dengan menikah, dia obati dengan puasa, dia lawan dengan menghilangkan sarana-sarana. Kalau tidak, maka yang ada adalah keinginan, hawa nafsu, kemudian keinginan. Fa in alaja wa illa sarat azimah. Kalau seandainya dia mengobati keinginan tadi, maka dia akan terbebaskan. Tapi kalau tidak, maka dia akan merupakan tekad bulat. Wa mata wasalat ila hadhil hal lam yumkin daf'uha. Kalau sudah masuk kepada derajat azimah, tekad bulat, maka tidak mungkin akan dia bisa menolaknya. Ya, kemudian disebutkan waqtarana bihal fi'lu wala bud, dan pasti akan terjadi perbuatan keji itu, dan itu pasti. Dan ini tidak terbatas kepada orang yang belum ngaji. Ya, bahkan sampai mungkin sudah memakai jenggot kemana-mana, dipakai, betul? Ya, sudah memakai peci kemana-mana, jilbab lebar, tetap ada yang berzina. Saya pernah keluar kota, ceritakan bahwa orang sudah ngaji lama, Ustaz, perempuannya bercadar, bukan hanya berjilbab lebar, bercadar, berzina. Ini gara-gara awwaluha nadhrah. Yang paling pertama apa? Melihat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiat yang keempat tadi adalah menjaga pandangan, dan pasti akan terjaga kemaluan. Dalilnya surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga dari tidak melemah lembutkan perkataan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tidak melemah lembutkan perkataan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadi minan nisa ini taqaitunna Allah
fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri Nabi, kalian tidak akan seperti wanita biasa jika kalian bertakwa. Ini pesan untuk wanita muslimah. Yang membedakan antara si fulanah dengan fulanah bukan emas, bukan kecantikan, bukan rumah megah, mobil mewah, perhiasan wah, enggak, tetapi takwa. Kalian tidak akan seperti wanita biasa jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian melemah lembutkan perkataan. Kenapa tidak boleh lemah lembut perkataan? Karena laki-laki yang mempunyai penyakit di hatinya akan tamak rakus kepada kalian. Ini kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari, baik ini penyakit laki-laki ataupun penyakit perempuan. Kalau dengan pasangan yang sahnya, dengan istrinya yang sah, yang halal, yang kalau digauli, kalau disayangi akan mendapat pahala, atau dengan suaminya yang sah, yang halal, kalau digauli dengan dan disayangi akan mendapatkan pahala, tidak pernah bisa seromantis itu. Kenapa dengan laki-laki dengan perempuan yang haram bisa cayang-cayangan? Coba kenapa? Ya, seorang lelaki pertama dia punya gadget, mulai dia main media sosial, mulai mencari pacar-pacar dulu, kemudian celebek, cinta lama bubar kembali, akhirnya sayang-sayangan. Nggak pernah sayang-sayangan dengan istrinya seperti itu indahnya, seperti itu romantisnya, tidak pernah. Tetapi kenapa dengan wanita yang haram bisa seperti itu? Bangunin subuh, bangunin sholat tahajud, bangunin mengingatkan sholat 5 waktu, sholat duha, gombal semua itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan melemah lembutkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya pernah melihat kejadian dengan mata kasat kayak saya yang melihat langsung. Jamaah haji dari negara kita di kota Madinah, sang suami, saya sampai kesel saat itu. Sang suami nyuruh istrinya, "Bu, ibu beli aja emasnya, nanti ibu rayu, nanti murah." Dan istri mau. Kalau merayu apa? Disenggol-senggol, dicolek-colek. Ya orang Arab kesenangan. Enggak pernah perempuan kalau seandainya mau beli ini, enggak pernah ngomong nih. Ya akhi, ajari wanita muslimah kita agar penuh dengan sifat hishmah. Hishmah itu artinya dia sangat pemalu dan sangat terjaga. Ini kadang-kadang kalau kita coba ke rumah makan, tertawa terbahak-bahak siapa? Perempuan. Perempuan itu. Sampai laki-lakinya malu. Lebih lebar daripada singa mulutnya. Subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya sifat hishmah perempuan tersebut. Maka ini jangan sampai terjadi. Maka jangan melemah lembutkan perkataan. Tetapi ingat, wa qulna qawlan ma'rufa. Tetapi katakanlah perkataan yang baik. Bukan berarti dilarang melemah lembutkan kemudian kasar. Datang ke supermarket, beli gula 1 kilo. Nanti mau apa? Ini nggak boleh ya. Harus baik perkataannya. Taib. Lihat, Imam Ibnu Katsir berkata, wa ma'na hadza annaha tukhatibul ajaniba bi kalamin laisa fihi tarkhim, ay la tukhatibul mar'atul al-ajaniba kama tukhatibu zaujaha. Lihat, batasannya gimana Ustaz? Yaitu seorang perempuan, maknanya adalah seorang perempuan tidak boleh berbicara dengan laki-laki dengan perkataan yang lembut, sebagaimana dia berkata kepada suaminya. Ini kadang-kadang dengan suami kasar, dengan istri sang suami juga kasar. Kopi dong. Kayak di warung Tegal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak boleh kasar dengan suami, dengan istri ataupun dengan suami. Kadang seorang perempuan kurang femininnya, makan dengan istri, dengan suaminya ngangkat kaki. Ya.
kemudian makan, lauknya dihabisin sendiri, lupa sama suaminya di depan. Kemudian memakai gelas lebar, gede, guruk, minumnya gaya-gaya onta. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang lembut di hadapan suami kita. Taib, Imam Asy-Syaukani mengatakan makna daripada jangan melemah lembutkan perkataan, ai la talinnal qawla 'inda mukhatabatin nas kama taf'alu fil muribat minan niza' fa innahu yatasabbabu an dzalika mafsadatun 'azimah. Janganlah melemahkan perkataan ketika berbicara dengan orang lain sebagaimana wanita-wanita yang pekerja seks komersial. Ya, sesungguhnya hal seperti itu akan menyebabkan kerusakan yang besar. Yang ketujuh, yang keberapa? Yang keenam, menjaga kesucian wanita muslimah kiatnya adalah tidak melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Khalwat berdua-duaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan dengan lelaki kecuali bersama perempuan tersebut mahram. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan lelaki kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ini agar terjaga kesuciannya, jangan sampai berdua-duaan. Kemudian yang ketujuh, yaitu tidak melakukan ikhtilat, yaitu berkumpul laki-laki perempuan tanpa ada pembatas, tanpa ada hijab. Kalau khalwat itu berdua-duaan, kalau ikhtilat itu berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jauhi kalian dari memasuki tempat-tempat wanita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu? Al-hamu al-maut." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang kerabat suami, ipar istri, adik kakak suami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-hamu al-maut." Kerabat suami adalah kebinasaan. Di sini pelajaran menarik, Pak. Pelajarannya apa? Seorang suami mungkin tidak mengatakan tidak mungkin, dia mengatakan tidak mungkin adik saya macam-macam sama istri saya. Enggak mungkin istri saya macam-macam dengan iparnya. Dia cinta kok sama saya. Ini pelajaran menarik. Semakin manusia mengira tidak mungkin, semakin iblis mengganggu dari situ. Ya. Semakin manusia mengira tidak mungkin, semakin iblis mengganggu dari situ. Al-hamu al-maut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam perihal salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling akhir dan paling buruk adalah paling depan. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, fa amma as-safful awwalu min sufufin nisa fa innama kana syarran min akhiriha lima fihi min muqarabati anfasir rijalin nisa. Adapun saf pertama bagi perempuan, kenapa menjadi saf yang paling buruk bagi perempuan? Karena mendekati jiwa-jiwa lelaki dahulu. Saf salat itu tidak ada hijab. Misalkan ini masjid, di depan laki-laki, di belakang perempuan nggak ada hijab. Maka ini sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan, menjaga kesucian wanita muslimah, tidak keluar dengan memakai minyak wangi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi agar
orang-orang mencium baunya, maka dia adalah wanita berzina. Dalam riwayat yang lain fahiya kadza wa kadza. Artinya wanita itu pasti jelek. Yang memakai minyak wangi ketika keluar rumah pasti begini wanitanya. Artinya itu adalah ucapan jelek, ucapan pencelaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang ke-9, yang terakhir dan bukan yang paling akhir, masih banyak yang lain, waktunya tidak cukup. Yang ke-9 yaitu kiat menjaga kesucian wanita muslimah. Semestinya seorang laki seperti yang saya sebutkan tadi mempunyai ghairah, rasa cemburu. Cemburu saat istrinya keluar rumah dengan dandanan yang begitu menor. Cemburu saat istrinya bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan sampai ketawa, ya, terbahak-bahak, colek-colekan. Bahkan cemburu, kadang-kadang kita harus cemburu ketika seorang istri lebih memperhatikan lelaki lain dibandingkan kita. Seorang suami pernah curhat, "Ustadz, saya ngasih hadiah kepada istri. Kemudian dia dapat hadiah juga dari orang lain, laki-laki lain. Hadiah saya tidak digubris, hadiah yang itu diambil." Ini punya rasa cemburu, harus. Ya, agar kita mendidik diri kita agar mempunyai rasa cemburu sehingga terjaga kesucian wanita muslimah. Dan seperti yang saya bilang tadi, rasa cemburu itu adalah iman, itu adalah gentle, itu adalah menjauhi perbuatan fahisyah, langkah-langkah syaitan. Rasa cemburu adalah menjauhi laknat Allah, menjauhi siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya heran kadang-kadang di zaman sekarang, ya, wanita membuka aurat bukan 1 orang, 2 orang, puluhan orang. Dan itu dianggap berhasil. Muncul di televisi, kemudian dijadikan adu bakat, pencarian bakat. Masa buka aurat dijadikan pencarian bakat? Yang ada dalam Islam itu sholat berjamaah. Ini enggak, buka aurat jamaah. Dan itu dijadikan sukses. Kalau menang, grupnya menang, jadi sukses, diwawancarai. Ini mi'yar, standarnya sudah terbalik. Dan itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu adalah godaan dan trik iblis yang paling jitu, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Di zaman sekarang anak-anak SD goyang dangdut oplosan, goyang dugem di klub-klub malam dengan begitu erotisnya. Itu dilombakan. Ya akhi, takut kepada Allah subhanallah, takut kepada Allah, takut siksa Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan tentang menjaga kesucian muslimah. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan tadi masuk ke dalam hati kita dan bisa diamalkan. Dan apabila malam ini mendengar kajian ini, maka besok keluar rumah mudah-mudahan seluruh wanita muslimah diberikan petunjuk untuk menutup auratnya. Tidaklah mereka keluar kecuali dengan menjaga syariat Islam, batasan-batasan hukum yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ya. Pertanyaan, apa hukum perempuan kerja di lembaga pendidikan yang tidak membolehkan memakai jilbab syar'i? Haram. Tidak ada kata dispensasi, haram. Harus berhenti bekerja atau dia memaksakan memakai jilbab dan tetap bekerja. Wallahu alam. Apa hukum panggilan suami manggil istri ibu dan semisalnya, istri manggil suami bapak dan semisalnya? Maka jawabannya, kalau seandainya dia pada saat itu memanggil sebagai bentuk penghormatan, bentuk sayang, maka tidak mengapa. Tetapi tentunya sang istri memanggil suaminya dengan bapak bukan untuk menjadikan suami tersebut bapaknya.
ya, bukan masuk ke dalam hadis man intasaba ila ghairi abi, siapa yang bernasab kepada selain bapaknya maka itu dosa besar, bukan itu maksudnya. Akan tetapi itu adalah panggilan hormat, panggilan sayang kepada pasangannya, ini tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia memanggil sebagaimana panggilan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggilan sayangka, panggilan manjaka, ya Humaira, ya Aish, ataupun pakai kunyahka, wahai ibu fulan, wahai ummu fulan, wahai abu fulan, itu yang lebih nyunnah. Wallahu alam. Apa hukum perempuan muslimah menaiki ataupun menyewa taksi ataupun ojek bersama laki-laki yang bukan mahram? Maka saya nasihatkan untuk taksi lebih baik dijauhi, kecuali bersamanya mahramnya. Ustaz, ini kan bukan safar. Iya betul, bukan safar, akan tetapi Allah berfirman wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perbuatan zina. Lebih baik bersamanya teman perempuannya ataupun saudara lelakinya, ini lebih utama. Begitu juga ojek, ya, wallahu alam. Saya mengangkat anak laki-laki dari hasil hubungan di luar nikah. Sekarang sudah berumur 11 tahun. Saya bingung karena sebentar lagi anak tersebut baligh dan bukan mahram istri saya. Mohon petunjuk dan arahan atas kebingungan saya. Saya berencana menjauhkannya dari istri saya dan memasukkannya pondok pesantren. Apakah rencana tersebut benar? Yang jelas jika anak tersebut laki-laki, dan sepertinya anak tersebut laki-laki, jika anak tersebut laki-laki maka dia bukan anak saudara dan saudari yang mengangkatnya, yang sudah mengasuhnya, maka dia harus diperkenalkan kepada orang tuanya. Minimal kalau seandainya tadi dikatakan di luar nikah, kepada ibunya. Dan anak zina itu dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, ibunya atau keluarga ibunya. Dan ini buruknya perzinahan, memutuskan hubungan keturunan, memutuskan keturunan, ini perzinahan buruk. Kemudian dia bukan mahram, ya, laki-laki tersebut atau anak lelaki tersebut bukan mahram. Makanya saya nasihatkan, kalau ada seorang yang ingin mengasuh seorang anak, kalau anak tersebut laki-laki, maka usahakan dia adalah keponakan perempuan, keponakan ibu yang mengasuhnya. Kalau anak itu perempuan, maka usahakan dia adalah apa? Keponakan dari suami yang akan mengasuhnya tadi. Itu lebih baik dan lebih menjaga aurat perempuan atau laki-laki tersebut. Wallahu alam. Tentang kecemburuan jarang dikaji. Semoga pada malam ini kita semua, khususnya para gentleman, terbuka hatinya untuk selalu menjaga kecemburuannya terhadap istri, anak perempuannya, saudara wanitanya, ibunya. Pertanyaan, seorang suami menyerahkan seluruh urusan rumah tangga kepada istrinya, seperti keperluan yang harus bertransaksi dengan laki-laki lain, sampai istrinya yang menghubungi lewat telepon atau SMS kepada laki-laki dalam urusan. Apakah ini termasuk suami yang dayuth? Iya. Ya, kenapa enggak laki-laki yang melakukan ini? Kalau sesekali tidak mengapa. Misalkan menerima telepon sang suami lagi dalam kamar mandi atau lagi sibuk, tolong diangkatkan, nanti beritahu bahwasanya saya sedang sibuk. Cukup begitu saja. Adapun sang suami nelpon pelanggan ini dan itu, maka jauhi, ya. Harus ada rasa cemburu. Mohon pencerahan bila orang tua mempunyai anak melahirkan anak di luar nikah, padahal kami sebagai orang tua sudah memperhatikan pergaulannya dan segala keperluan pendidikan dan pakaiannya. Maka jawabannya, ini saya katakan harus ada tindakan preventif. Anda wahai para orang tua, lebih baik Anda sibuk di dunia dibandingkan nanti sibuk di akhirat. Ya, saya sering memperhatikan anak-anak perempuan keluar malam. Ini orang tuanya kemana nih?
Mejeng-mejeng kalau di beberapa kota itu mejeng-mejeng di malam minggu di samping-samping pantai. Ini bapaknya kemana? Kakak laki-lakinya kemana? Pamannya kemana? Adik laki-lakinya kemana? Lebih baik Anda sibuk, meskipun Anda akan dimarahi oleh sang anak, dianggap protektif oleh sang anak, dianggap bawel oleh sang anak. Mending itu dibandingkan Anda nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Anak kalian itu hasil usaha kalian. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Laki-laki pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya. Perempuan penanggung jawab atas anak suami dan rumah suaminya. Akan ditanya seluruhnya. Kemudian jangan sampai masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu huwa ghashin li ra'iyyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba diberikan kewenangan untuk memimpin keluarga, memimpin orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu keluarganya, membiarkan istrinya keluar dengan bertabarruj, anak perempuannya atau keluarga perempuannya dengan bertabarruj, melainkan orang seperti ini akan diharamkan atasnya surga. Ya, berat. Ya. Maka itu tindakan preventif. Harus dijaga, harus diproteksi. Kalau sudah masuk kamar, ya, kemudian menutup, menyembunyikan, merahasiakan gadget-gadgetnya, pasti ada sesuatu. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu yang tidak menyamankan di dalam hati dan benci diketahui orang, itu dosa. Itu pasti ada apa-apanya. Maka lebih baik kita capek di dunia, Pak. Saya jujur, waktu di Damam, Arab Saudi, ketika ditanya, "Ustadz, apakah anak harus ke pesantren?" Maka saya katakan tidak. Tidak. Karena silahkan pilih mana saja sekolahan, yang penting nanti di hari kiamat kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang anak. Yang penting kita bisa menjaga fitrah sang anak, tidak menjadi kaum Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Sampai di Indonesia, ini kan bulan September, November, nanti pas Muharram 1436 saya 2 tahun di Indonesia ini. Sampai di Indonesia melihat anak setiap hari, kadang-kadang membawa hal-hal yang baru. Kadang-kadang ada kalau diucapkan alunan ataupun celotehan dia. Kadang-kadang ada saja bawa dangdut, lagu dangdut. Kita nggak pernah perdengarkan di rumah. Long televisi di rumah nggak ada. Bawa lagu dangdut dari mana? Maka kita harus protektif. Itu haram, nggak boleh setelah ini. Sudah selesai penyakit, besok lagi datang lagi. Yang itu waktu di Arab Saudi nggak pernah ada. Anak 2,5 tahun masuk mall joget, dapat dari mana ini? Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat paling aman untuk saat ini kecuali pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren atau yang semisalnya. Nggak ada yang paling aman. Jangan anak-anak pesantren itu yang sudah narkoba, kemudian yang sudah berzina, masukkan pesantren. Semua pembejat masukkan pesantren. Enggak, orang pesantren itu butuh yang cerdas, butuh ulama. Ya, orang-orang pesantren itu butuh ulama yang cerdas, yang benar-benar mereka bisa mengajari umatnya nanti. Jangan yang sisa-sisa masukin, kalau sudah rusak baru masukin pesantren. Enggak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar-benar diperhatikan, kita lebih baik capek di dunia daripada kita capek nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Anak kalian itu anugerah, nikmat dari Allah bagi kalian. Kemudian tentunya kalau nikmat akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat. Salah satu nikmat adalah anak. Tadapun tindakan rehabilitatif, kalau seandainya sudah terjadi, ya diajak bertobat anak tersebut. Diajak bertobat, kemudian diajak ingat akhirat.
diajak ingat siksa akhirat, diingat siksa kubur dan semisalnya. Wallahu alam. Dan jangan lupa didoakan agar senantiasa mereka hatinya terbuka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Kalau jamaah laki-laki dan wanita tidak ada hijabnya, apakah wanita tetap memakai cadarnya ketika sholat atau membukanya? Maka wallahu alam, ini tergantung kepada perempuan tersebut menatap hukum cadar wajib atau tidak. Jika dia menganggapnya wajib, maka meskipun di dalam sholat dia tetap memakainya. Kalau dia menganggap hanya kesunahan, maka tidak mengapa dia membukanya jika aman dari fitnah. Ya, jika aman dari fitnah. Wallahu alam. Saya bekerja satu kantor dengan orang Nasrani yang tidak memakai jilbab menutup aurat. Seperti itu gimana dengan saya? Nah, gimana lagi? Mau diapain coba? Ya, jaga pandangannya. Kalau bisa mencari tempat yang tidak berdua-duaan atau tidak menatap perempuan tersebut. Wallahu alam. Bagaimana bertobat dari perbuatan zina? Haruskah meminta maaf terhadap orang yang kita berbuat zina dengannya pada masa lalu? Saya tidak tahu kalau harus meminta maaf. Yang jelas kalau itu sebuah kezaliman, maka wajib minta halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi irdin aw syai' falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang dia pernah membuat kezaliman kepada seseorang di dalam harkat martabatnya, kesuciannya, harga dirinya atau pada apapun, maka minta halallah dia kepada saudaranya hari ini. Sebelum tidak ada emas dan perak. Wallahu alam. Bagaimana cara yang baik menasihati orang tua yang belum menutup aurat? Tadi siang saya sebutkan ini di kajian di Depok. Saya katakan menasehati orang tua tidak sama dengan menasehati kawan, murid, orang yang lebih rendah. Menasehati orang tua kita nasihati tapi dengan bahasa yang santun. Wa qula lahuma qawlan layyinan. Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang lembut. Dan bahkan kadang-kadang tidak perlu kita, Bu, sini Bu, saya ceramahin Bu ya. Enggak perlu begini ya, akhi. Ya, beliau menganggap anak kecilnya yang dulunya digendongnya, yang dulunya dicebokinnya, yang dulunya disusuinya. Beliau menganggapnya seperti itu. Maka menasihati orang tua diambil perasaannya. Bu, alangkah indahnya kalau seandainya saya mempunyai ibu yang menutup auratnya. Diambil perasaannya. Atau menasihati orang tua, jangan kita duduk berduaan kemudian diceramain habis-habisan. Enggak. Tapi mungkin lagi makan. Kalau misalkan ibunya kalau keluar jauh itu pakai jilbab, tapi kalau keluar ke warung nggak pakai jilbab, maka lagi makan mungkin, Bu, kalau ke warung ya pakai jilbab aja, malu Bu begitu. Sudah cukup, sekalimat itu cukup. Beliau akan mikir. Kemudian apa yang kita lakukan Ustaz? Doa banyak-banyak. Ya, Anda bawakan buku nih Bu, buku tebal baca ya Bu, jaga aurat nih Bu. Marah beliau. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa," dan gaulilah mereka di dunia dengan baik. Faqula lahu qawlan layyinan. Ini ucapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa kepada Firaun. Dalam surat Thaha ayat 44, Musa kepada Firaun, ibu kita tidak sebengis itu, maka harus lebih lembut lagi. Seakan-akan kita tidak, misalkan lagi lewat begitu, kita lagi masuk, kemudian ibu kita baru datang dari warung tidak memakai jilbab, maka jangan terlalu khusyuk, jangan terlalu langsung begitu. Kita katakan, ya lebih baik pakai jilbab Bu, malu begitu Bu. Sudah selesai.
Habis itu banyak-banyak doa. Semoga Allah memberikan petunjuk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kecuali kalau ibu kita kemudian bertanya, kenapa sih harus pakai jilbab? Apa dalilnya? Nah, baru jelaskan habis-habisan. Adapun untuk menasihatinya, maka jangan nasihati seperti kita menasihati murid kita, anak kita. Maka susah untuk diterima oleh orang tua, dan itu penyakit orang tua. Susah dinasihati. Saya pernah mendapati seorang anak curhat ke saya, Ustadz gimana menasihati orang tua ini? Saya sudah bilang jangan naik tangga, ternyata beliau naik tangga, ternyata jatuh, sekarang patah, susah mengobatinya, patah. Duit saya lagi yang keluar. Saya bilang sabar. Begitulah mengurus orang tua. Dan ingat, berpesan sedikit tentang orang tua, dan ini saya tutup kajian. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar nih Bu 1 juta, Anda yang di Jakarta ngirim ke kampung, ke Sumatera, ke Jawa, nih 1 juta selesai bakti. Siapa bilang begitu bakti? Bakti itu adalah ketika Anda berbuat baik kepada ibu Anda, menjaga perasaannya, tidak menangiskannya, tidak menyakitinya dengan ucapan, dengan perkataan kita. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali kita ketika berhubungan langsung, interaksi langsung dengan ibu atau bapak kita. Tahu apa makanan kesukaan mereka, tahu bagaimana kalau seandainya kita berkata seperti ini, ibu itu senang. Saya bahkan sempat berpikir, termasuk tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya, seberapa banyak dan lama seorang anak ngobrol dengan ibunya, dengan bapaknya. Coba ukur, kita ngobrol dengan ibu kita, dengan bapak kita, seberapa lama? 5 menit, 10 menit, 1 jam? Ya, hilangkan dari diri kita bahwa saya bakti itu ngirim, iya itu baik, buat baik, betul. Berapa lama kita ngobrol dengan ibu kita? Artinya ibu kita senang gak ngobrol sama kita? Bapak kita senang gak ngobrol sama kita? Bisakah berjam-jam? Bisakah beliau mengeluarkan perasaannya kepada kita? Ataukah malah dia tidak percaya dengan kita? Di situ kadang-kadang standar seorang anak bakti kepada orang tua. Karena dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, irji' ilaihima adhikhuma kama abqaitahu. Pulang engkau. Seorang pemuda ingin jihad di jalan Allah, berhijrah ke kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, pulang engkau. Orang tuanya menangis di rumah nih, pulang engkau ke rumah. Gembirakan kedua orang tuamu sebagaimana engkau telah menangiskan mereka berdua. Itu bakti. Berapa lama kita ngobrol dengan bapak ibu kita? Kalau ditelepon, asal telepon kah? Yang di Jakarta perantauan, asal telepon 5 menit. Iya saya baik. Itu pun yang ditelepon oleh orang tuanya yang nelpon. Kalau enggak ditelepon, dia enggak nelpon. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik Pak. Saya punya kawan di Arab Saudi. Masih sampai sekarang beliau di sana. Setiap hari Ahad beliau ini nelpon ibunya. Suatu Ahad beliau tidak menelpon ibunya. Sang ibu menunggu. Kenapa hari Ahad kemarin engkau enggak menelpon? Lihat, kebiasaan itu akan diingat oleh orang tua. Itu bakti. Menjaga perasaan ibu, bagaimana kita bisa tidak menyakiti perasaannya. Semoga kajian ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.